Hai, ini video toxic relationship part 2 dan gue mau bahas tentang gimana sih caranya kita bisa keluar dan cepat move on dari hubungan toxic. Gue nggak nyaranin lo untuk cepet-cepet putus sama pacar lo sih atau sama pasangan lo. Cuman kalau misalnya lo udah ngerasa bahwa hubungan lo nggak sehat, lo udah nggak nyaman ada dalam hubungan itu, lo ngerasa lo sering dimanipulasi, lo ngerasa sering dibohongin, sering diselingkuhin, atau mungkin pernah juga lo mendapat kekerasan fisik, verbal ataupun mental gitu, atau lo ngerasa lo ditekan gitu, lo dipaksa untuk nggak jadi diri lo sendiri, lo ngerasa lo nggak nyaman pokoknya dalam hubungan itu, mungkin ini saatnya lo keluar dari situ gitu loh. Kalau lo udah coba hal-hal yang bisa lo lakuin, misalnya lo coba omongin unek-unek lo tentang perasaan lo udah coba omongin untuk mencari jalan keluar gitu, dan dia malah bersifat defensif, misalnya dia malah nggak dengerin lo atau dia nyalahin lo, menurut gue sih mendingan lo keluar dari hubungan kayak gitu, karena itu nggak sehat banget, itu semakin akan merugikan kita dan akan menyiksa kita gitu. So gimana sih caranya kita keluar dari hubungan toksik dan gimana caranya kita cepat move on dari orang yang toksik gitu. Hal yang pertama yang bisa kita lakuin untuk keluar dari hubungan toksik itu kita harus meyakinkan dulu perasaan kita gitu. Kita harus yakinkan dulu perasaan kita, kita make sure lagi bahwa kita memang ada dalam hubungan yang salah, bahwa perasaan kita memang banyak gak nyamannya gitu loh dalam hubungan itu, bahwa kita memang harus cepat keluar dari situ. Kita ngerasa bahwa kita tertekan di situ, kita ngerasa bahwa hubungan itu membuat kita gak nyaman, bahwa hubungan itu banyak negatifnya daripada positifnya, dan kita harus betul-betul membuka mata. Kita nggak boleh menutup mata atau mengingat hal-hal yang baiknya aja gitu loh, karena kita benar-benar harus netral dulu ya gitu loh. Jangan dulu pakai perasaan, tapi kita betul-betul melihat gimana sih posisi kita di situ, gimana sih hubungan itu, gimana sih perasaan kita sebetulnya gitu loh. Apakah kita banyak happy-nya atau ternyata kita banyak tertekannya gitu loh. Jadi kita betul-betul harus yakin bahwa kita memang ada dalam hubungan yang salah, supaya nanti kita nggak nyesel atau nggak nyalahin diri kita sendiri gitu loh. Karena kebanyakan yang hubungan toksik itu kadang kita banyak dimanipulasi gitu. Jadi kadang kita banyak menyalahkan diri kita sendiri, kita banyak merasa bahwa segala hal keburukan yang ada dalam hubungan itu salah kita, karena kita banyak disalahkan, misalnya karena dia selalu memanipulasi kita bahwa apapun yang dia lakukan itu karena kitanya sendiri gitu loh. Jadi kita harus betul-betul make sure bahwa kita memang ada dalam hubungan yang salah. Kita harus teguhkan dulu hati kita harus yakinkan itu, dan kita harus membuka mata. Yang kedua, seperti yang gue bilang bahwa penyebab kita dan gue dulu kenapa ada dalam hubungan itu dan gue nggak bisa keluar itu karena ternyata kita nggak self love ya, maksudnya kita nggak mencintai diri kita sendiri. Dan itu hal yang penting sih, itu kita harus menyadari bahwa diri kita itu berharga. Kita nggak boleh mempersilahkan atau memperbolehkan orang lain untuk memperlakukan kita seenaknya gitu loh. Kita harus punya harga diri, kita harus punya prinsip, kita harus punya batasan-batasan untuk orang lain memperlakukan kita seperti apa. Jadi ketika kita tahu bahwa ini udah di luar batas nih, ketika kita misalnya nggak kita komit untuk prinsip kita atau komitmen kita, nggak ada perselingkuhan dalam hubungan misalnya, tapi pasangan kita melakukan itu misalnya. Jadi kita harus punya prinsip, kita harus komit, kita harus menghargai diri kita sendiri bahwa hal itu udah nggak boleh ada dalam hubungan, dan itu berarti salah gitu loh. Dan ketika itu terjadi, kita bisa mengkoreksi hubungan kita gitu loh, apa bisa berlanjut atau enggak, atau harusnya kita cut aja sih kalau misalnya memang kita menghargai diri kita dan prinsip kita gitu. Yang ketiga, kita jangan pernah ngerasa bahwa hal-hal yang terjadi dalam hubungan kita, masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan kita itu adalah salah kita gitu loh. Walaupun dia selalu nyalahin kita, misalnya pasangan kita selalu nyalahin kita, dan kita jangan pernah menganggap itu salah kita, karena itu akan membuat kita merasa bersalah terus-menerus dan justru sulit untuk keluar dari situ gitu loh. Karena sebetulnya itu hanya manipulasi dia, hanya cara dia, trik dia untuk memanipulasi kita gitu loh. Karena orang-orang toksik itu biasanya dia manipulatif, dia sering menggunakan
trik-trik yang silent treatment misalnya, supaya kita ngerasa bersalah, kita mencari-cari mereka, kita ngerasa bahwa mereka pergi atau mereka diam itu gara-gara kitanya yang salah gitu, atau ada hal-hal yang membuat dia nggak suka. Padahal ya kalau misalnya dalam hubungan seperti itu kan berarti dia nggak ngehargain kita, dan harusnya ya kita sadar itu gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa harus mengejar-ngejar dia yang membuat kita seperti itu, karena dalam hubungan kan semuanya itu komunikasi segala macam itu harus berjalan dua arah ya, nggak bisa kita aja yang terus-terusan ngejar dia, atau kita yang terus-terusan ingin berkomunikasi dengan dia sedangkan dianya kayak udah amat sama kita. Dan itu sebetulnya cara dia untuk membuat kita ngerasa bersalah, dan jangan pernah kita ngerasa diri kita bersalah, karena itu berarti kita membuat celah untuk dia terus memanipulasi kita gitu. Oke, kita memang juga harus mengkoreksi diri kita sendiri gitu loh. Kita juga nggak bisa egois dan menganggap bahwa diri kita benar terus gitu loh. Cuman kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita nggak melakukan kesalahan, kita sudah menjaga hubungan dengan baik, kita memperlakukan dengan dia dengan baik, dan kita nggak pernah ngelakuin hal-hal yang di luar batas hubungan kita gitu loh. Maksudnya kita nggak melakukan hal-hal yang membuat dia sakit hati misalnya, atau misalnya kita betul-betul menghargai dia, menghormati dia, dan kita mencintai dengan sepenuhnya, ya berarti kita nggak pernah salah gitu loh. Jadi ketika dia menyalahkan kita jangan merasa bahwa itu benar gitu loh. Jangan menganggap bahwa diri kita memang bersalah. Jadi kita betul-betul harus sadar ketika perasaan kita, emosi kita dipermainkan oleh dia gitu loh. Itu agar kita bisa lebih membuka lebar mata kita, dan kita nggak bucin, kita nggak kita nggak terperangkap, dan kita nggak terjebak dalam hubungan seperti itu. Yang keempat, kita harus minta saran atau pandangan-pandangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh, supaya kita betul-betul meyakinkan diri kita bahwa kita salah gitu loh. Karena kadang mereka, orang-orang di sekitar kita itu kadang lebih melihat hubungan kita itu kan secara logis ya. Maksudnya mereka tahu bahwa hubungan kita nggak sehat, mereka tahu pasangan kita nggak baik misalnya, karena mereka netral gitu loh. Mereka nggak melihat pasangan kita, nggak melihat hubungan kita dengan perasaan gitu loh. Jadi mereka lebih realistis, mereka lebih logis gitu melihatnya. Jadi kita harus mendengarkan apa kata mereka gitu loh, karena gue dulu juga gitu sering minta saran tapi gue nggak dengerin, dan akhirnya gue terjebak begitu lama gitu loh dalam hubungan toksik gitu loh. Dan ya akhirnya nyesel juga kan gitu, kenapa nggak dari dulu nih gue keluar dari situ gitu loh. Nah, kita harus dengerin saran dari mereka, dan kadang memang saran dari orang-orang terdekat itu kan kayak suara Tuhan ya gitu. Ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, kita minta diberikan petunjuk, dan ternyata orang-orang di sekitar kita memberi sinyal gitu lah ya, memberi sinyal atau memberi hal-hal yang atau wejangan-wejangan, saran-saran yang mungkin itu memang dari Tuhan gitu loh. Itu jawaban Tuhan, cara Tuhan untuk memberi jawaban sama kita gitu loh. Dan kita harus dengerin itu, kita harus dengerin mereka, karena saat itu memang kita lagi buta tuh, kita nggak ngeliat apapun. Jadi kita melihat kebaikannya aja misalnya, bahwa padahal kita udah tersiksa banget nih, padahal kita sering curhat nggak baik tentang hubungan kita, tentang pasangan kita. Tapi ketika kita curhat, kita ngerasa hubungan itu udah baik-baik lagi, kita jadi bucin lagi, kita jadi buta lagi. Jadi kalau misalnya kita udah minta saran, jadi kita betul-betul harus dengerin mereka gitu loh. Jangan kekeh sama pandangan kita, karena kadang kita salah gitu loh melihat itu. Dan yang terakhir, kita harus yakin bahwa kita akan menemukan atau kita akan mendapatkan orang yang lebih baik lagi daripada pasangan kita yang toksik itu. Karena lo tahu bahwa di atas langit masih ada langit nih. Jangankan di atas orang yang gak baik gitu loh, di atas orang baik aja tuh pasti akan ada orang yang lebih baik lagi gitu loh. Apalagi hanya dia yang toksik gitu loh. Pasti kita akan menemukan orang yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk pergi dari dia, jangan takut untuk kehilangan dia, karena gue pastiin bahwa kita akan mendapatkan laki-laki atau mendapatkan pasangan yang lebih lagi dari pasangan kita sebelumnya. Kalau kita improve diri kita gitu loh, kita akan improve juga kualitas pasangan kita pasti gitu loh. Jadi kita harus betul-betul make sure bahwa kita improve, kita menjadi yang lebih baik segalanya, kita improve lagi pengetahuan kita, apapun itu, kita kualitas diri kita. Jadi kita akan improve lagi kualitas pasangan kita
gitu. Nah, ketika lo udah bisa keluar nih dari hubungan itu, terus gimana sih caranya lo bisa move on? Kita bisa move on dari hubungan itu, dari orang toksik itu gitu loh. Jadi kadang kan memang orang toksik, pasangan kita sering menyakiti itu kadang orang yang terus terkenang gitu ya, maksudnya yang susah dilupakan karena mungkin kita sering dimainkan emosinya, kita merasa kita sering banyak terjalin emosi gitu loh, entah itu negatif atau positif ya, cuman kita ngerasa sulit untuk keluar dari situ, kita ngerasa sulit keluar dari dia gitu loh. Dan dulu cara gue untuk keluar itu ya pertama memang mungkin sulit, cuman gue coba untuk ngeblok semua akses atau gue nutup semua akses yang bisa terhubung dengan dia gitu loh, misalnya sosmed, Facebook, terus juga ya semuanya kita tutup, nggak, jangan sampai kita bisa terhubung lagi dengan dia gitu loh. Ya mungkin walaupun hanya untuk sementara ya, sampai kita betul-betul baik dan kita bisa memaafkan dia, bisa semuanya baik-baik lagi, kita nggak ngerasa gimana pun dalam hati kita, dalam perasaan kita nggak punya emosi apapun terhadap dia, kita boleh tutup dulu akses kita untuk terhubung dengan dia gitu. Terus kita lakuin hal-hal yang membuat kita bahagia gitu, hal-hal yang kita sukai. Misalnya kita suka nongkrong sama teman-teman, kita nongkrong lagi sama temen, atau kita gali lagi hobi kita yang dulu mungkin saat sama dia hobi-hobi kita tuh seolah-olah terkubur gitu lah gitu ya, karena kadang ketika kita jatuh cinta nih, kalau orang bucin ya, kita tuh seolah-olah melihat dunia kita itu ya dia gitu loh, kita sudah cukup dengan adanya sosok dia, dengan kehadiran dia gitu loh. Jadi merasa bahwa kita tuh nggak butuh apa lagi gitu loh. Kita ngerasa bahwa kita nggak butuh hobi untuk membuat kita happy atau apapun, karena kita ngerasa bahwa happy kita ya dia gitu loh. Jadi setelah kita lepas dari dia, ternyata kita akan sadar gitu loh bahwa banyak banget hal-hal yang kita laluin atau hobi-hobi kita, hal-hal yang kita suka yang nggak kita lakuin lagi gitu loh. Dan kita lakuin lagi itu supaya kita juga bisa mengalihkan energi negatif kita ya, bisa emosi negatif segala macam, dan mengalihkan pikiran kita dari dia gitu. Mungkin itu aja cara-cara yang bisa gue share untuk pergi atau keluar dari orang yang toksik atau dari hubungan toksik, dan gimana caranya kita bisa move on. Mungkin cuma sedikit, beberapa juga dari pengalaman gue sendiri dan beberapa yang gue pelajari juga. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan buat lo yang sekarang lagi ada dalam hubungan toksik, gue harap bisa cepat keluar dari hubungan itu. Dan kalau memang masih bisa pertahankan dan memang lo yakin bahwa hubungan itu masih bisa bertahan dan pasangan lo masih kooperatif nih, pasangan lo masih bisa menghargai lo, dan mungkin masih satu kali melakukan kesalahan, lo mungkin masih bisa maafin dia. Tapi kalau misalnya lo bener-bener udah tersiksa banget dalam hubungan itu, gue saranin sih mendingan lo keluar aja. Jangan pernah bertahan dalam hubungan yang membuat lo ngerasa sakit, dan membuat lo ngerasa terpuruk, mental lo, jiwa lo, fisik lo ngerasa betul-betul sakit gitu loh. Jadi gue saranin sih lo cepet keluar dari hubungan itu. Ya segitu dulu, good luck, dan see you.